Agama paling rasis. Menentukan agama mana yang paling rasis adalah generalisasi yang tidak akurat dan berisiko memunculkan prasangka atau kesalahpahaman. Agama tidak rasis secara inheren, tetapi perilaku diskriminatif atau rasis dapat muncul di antara pengikut agama tertentu, tergantung pada konteks sejarah, politik, dan budaya mereka. Namun, saya akan menjelaskan bagaimana klaim semacam ini sering muncul dan mengapa sulit untuk menyusun urutan berdasarkan tingkat rasisme. Faktor yang memengaruhi klaim agama rasis. 1. Interpretasi ajaran agama. Teks keagamaan dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang, ayat-ayat tertentu dipakai untuk membenarkan supremasi kelompok tertentu atas kelompok lain. 2. Praktik sosial dalam komunitas beragama. Diskriminasi yang dilakukan oleh pengikut agama lebih sering mencerminkan konteks sosial atau budaya dibandingkan ajaran agama itu sendiri. 3. Politik dan kekuasaan. Dalam sejarah, agama sering digunakan sebagai alat untuk mendominasi atau menindas kelompok lain, misalnya dalam kolonialisme atau konflik antar etnis. Tidak ada agama yang secara universal rasis. Namun, beberapa agama sering dikaitkan dengan perilaku diskriminatif, tergantung pada konteks tertentu. 1. Kristen, sejarah kolonial. Contoh, gereja dan negara-negara Kristen di Eropa mendukung perbudakan dan kolonialisme. Klaim seperti beban orang kulit putih, white man's burden, digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap bangsa-bangsa lain. Catatan, tidak ada ajaran Kristen yang membenarkan rasisme, tetapi interpretasi teks tertentu, seperti kutukan HAM, digunakan untuk membenarkan perbudakan. 2. Hinduisme, sistem kasta. Contoh, sistem kasta di India seringkali dikaitkan dengan Hinduisme, di mana kelompok Dalit tidak berkasta, menghadapi diskriminasi berat. Catatan, sistem kasta adalah fenomena sosial yang kompleks dan tidak sepenuhnya didasarkan pada kitab suci Hindu. Ada banyak reformis Hindu yang menentang praktik ini. 3. Yahudi klaim, bangsa pilihan. Contoh, beberapa kelompok menggunakan gagasan bangsa pilihan dalam tradisi Yahudi untuk mengklaim superioritas mereka atas bangsa lain. Catatan, sebagian besar interpretasi Yahudi modern memahami bangsa pilihan dalam konteks tanggung jawab moral, bukan supremasi. 4. Islam, diskriminasi terhadap non-Muslim. Contoh, dalam beberapa konteks sejarah dan budaya, non-Muslim misalnya, dalam status dhimmi, dianggap sebagai warga negara kelas 2 di negara mayoritas Muslim. Catatan, ini lebih terkait dengan kebijakan politik zaman itu, bukan ajaran inti Islam, yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Kesimpulan, tidak ada agama yang secara inheren rasis, tetapi rasisme bisa muncul karena penyalahgunaan ajaran agama oleh pengikutnya. Menyusun urutan agama paling rasis, bukanlah pendekatan yang adil. Karena rasisme lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik daripada agama itu sendiri. Jika Anda memiliki bukti spesifik yang ingin didiskusikan, kita bisa membahasnya dalam konteks sejarah atau sosial tertentu. Pertanyaan tentang agama dan sifat rasisme membutuhkan kehati-hatian dalam menjawab karena agama pada dasarnya adalah sistem kepercayaan yang mengajarkan moralitas, etika, dan hubungan dengan Tuhan atau yang transenden. Namun, cara pengikut suatu agama menginterpretasikan dan menjalankan ajarannya dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Apakah ada agama yang rasis? Secara prinsip, tidak ada agama yang murni mengajarkan rasisme. Rasisme, yaitu diskriminasi berdasarkan ras, biasanya muncul dari interpretasi yang salah atau penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan tertentu. Ketika rasisme muncul di kalangan pengikut agama, itu seringkali lebih terkait dengan dinamika sosial, politik, atau budaya lokal daripada inti ajaran agama tersebut. Bagaimana dengan Islam? Islam, dalam ajaran dasarnya, menentang segala bentuk rasisme. Beberapa poin yang menegaskan ini adalah 1. Persamaan hak manusia. Islam mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan setara. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, lebih besar dari, wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 2. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya persamaan manusia dalam khutbah terakhirnya. Lebih besar dari, tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas non-Arab, atau bagi non-Arab atas Arab, atau bagi orang kulit putih atas kulit hitam, atau bagi orang kulit hitam atas kulit putih, kecuali dengan ketakwaan. 3. Keberagaman dalam sejarah Islam. Sepanjang sejarah, Islam menunjukkan keberagaman yang kuat. Mulai dari Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi dari Afrika, hingga berbagai budaya yang berkontribusi dalam peradaban Islam. Namun, apakah semua pengikut Islam bebas dari rasisme? Tidak semua Muslim hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana pengikut agama lain juga bisa menyimpang dari ajaran mereka. Di berbagai komunitas Muslim, terdapat contoh perilaku diskriminatif yang seringkali lebih mencerminkan budaya atau kondisi lokal daripada prinsip Islam itu sendiri. Kesimpulan, rasisme bukanlah ajaran agama, tetapi muncul dari kelemahan manusia dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan persamaan dan keadilan, tetapi tanggung jawab pengikutnya adalah mewujudkan ajaran itu dalam kehidupan nyata.